Shalom alaikum Besem Yosua Hamasya. Ya, saya sebelumnya mohon maaf ya, Marahiyapoti Bapak Ibu Saudara Saudariku, karena keterlambatan, karena banyak kendala teknis, maka hari ini terlambat ya. Tadi itu mestinya live, tapi ada gangguan secara teknis ya, sehingga akhirnya terpaksa delaynya sedemikian lama. Tapi itu jarak tidak menghalangi kita untuk kita kembali jumpa di dalam hadirat daripada Yahweh Elohim ya. Ayo buka secara cepat bersama dengan saya Yehosua pasal yang ke-24 ayat ke-18 dan 19 yang saya bacakan ya langsung ya. Maka Yehosua berkata kepada Israel ya, engkau memilih siapa? Engkau melayani Yahweh Elohim atau engkau melayani dunia? Tapi kata Yehosua di ayat 19, engkau tidak bisa melayani dua Tuhan, tetapi aku dan keluarga aku melayani Yahweh Elohim Adonaiku, karena dia adalah Yahweh Elohim pencemburu yang mengampuni segala pelanggaran dan pesah atau dosa. Nah, menariknya gini, pesah ini di dalam bahasa aslinya tuh terdiri dari Pei Sin Ayin ya. Pei Sin Ayin ini apa? Pei Sin Ayin ini P itu bicara mulut ya, artinya kalau P1 salah, omongannya salah, semuanya bocor ya, bocor. Sin itu di-destroy, consume, dimakan, habis ya. Kemudian ayin itu bicara mata, pandangan atau mengetahui hal-hal yang salah. Lah itulah pesah, itulah pelanggaran, itulah dosa. Nah, itu yang jadi persoalan mulai dari Tanakh sampai kepada Brit Kadisha. Artinya bahwa manusia itu selalu dia ngomong yang salah. Dia selalu dikonsum oleh hawa-hawa nafsunya, oleh keserakahannya, oleh hal-hal yang salah. Dan ayin bicara apa? Bicara bahwa pandangannya selalu salah. Dia mengetahui hal-hal yang makanya dikatakan kan bahwa pengetahuan baik dan jahat. Yang dia tahu, yang dia pikir itu selalu yang sifatnya devilis, yang sifatnya kedagingan, yang sifatnya salah. Nah, akibat dari pesa ini apa? Terjadi kata. Kata ini terdiri dari apa? Chat, tet, alep. Chat itu bicara tentang dipagering atau ditutup atau terkunci ya, terisolasi. Kemudian tet ini seperti diikat, seperti dikuasai, seperti dijerat ya, seperti di dalam jeratan daripada ular. Nah, itu tet ya. Tet itu abjad itu bicara tentang itu. Kemudian gimana dengan alep? Alep ini bicara tentang lembu. Nah, lembu ini bicara apa? Lembu ini bicara tentang pengorbanan. Makanya yang bisa menebus kita, Chesed ini bicara tentang apa? Bicara bahwa hanya Yahweh Elohim sendiri. Siapa? Yahweh itu siapa? Yeshua Hamasya, putra yang dikorbankan sekian ribu tahun yang lalu, disalib menebus melayakkan kita. Sehingga apa? Yang lalu sudah ditutup, yang lalu sudah berakhir. Kita diberi kesempatan yang baru. Kita diberikan second chance. Maka sebenarnya dari Tanakh sampai Brit Kadisha sampai kitab Kason ini bicara tentang kesempatan kedua. Ahafah yang menyambut, Elohim yang tangannya terbuka menyambut kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita dan melayakkan kita. Jadi ketika kita membaca Kason kita tidak perlu takut. Nanti ketika kita masuk ke 5 dan ke 6 berbagai guncangan yang terjadi pada dunia, tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang nulis ini itu ahafah, kasih karunia, Chesed, kesempatan pemberi, sang pemberi kesempatan kedua. Pemberi bukan pengambil, yang diberikan selalu yang terbaik. Tidak ada yang jahat, tidak ada kegelapan dalamnya, kata kitab Yakobus. Maka ini sebuah fondasi bagi kita. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia, demi kasih karunia, kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, seperti yang saya tutup dengan ini, yang dikatakan daripada kitab Roma ya, mulai ayat yang kelima dari Roma 5. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Ruach HaKodes yang dikaruniakan kepada kita. Sebab ketika kita masih berdosa, Hamasya telah mati ganti orang-orang durhaka menurut saatnya. Sebab tidak mudah seorang mau mati ganti orang yang tidak benar, tetapi orang baik banyak yang berkorban. Artinya apakah waktu kita masih berdosa kita tidak layak, dia sudah berkorban untuk kita. 89 nih dahsyat penutupnya ini. Namun Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita, bahwa ketika kita masih ya tadi dalam pesah atau dosa, Hamasya sudah mati ganti kita. Dan terlebih lagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya, darah penebusan, maka kita pasti selamatkan dari murkanya. Haleluya. Jadi sekali lagi ini artinya apa? Kason itu tidak perlu membuat kita takut.
Berita-berita akhir zaman tidak membuat kita gentar, tapi membuat kita semakin mantap, semakin percaya bahwa masanya sudah sangat dekat. Kita masuk perjamuan kawin anak domba, kita menerima pengenapan semua janji, makan pesta semeja dengan sehidangan dengan sang raja. Harusnya kita makin bersuka, seharusnya makin gentar, makin takut tuh orang dunia yang di luar sana yang tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada penebusan. Tapi bagian kita justru kita ini menunggu saat anak-anak Elohim dinyatakan. Kita bagikan kasihnya, hidup kita berbicara ahava, merangkul semua ciptaan, semua makhluk. Haleluya ya.